warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari sama-sama kita baca doa. Ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul muhtaramin, para asatid, para kiai yang sama-sama kita hormati, Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Khalid yang dari Bacakan Ayat Al-Quran, Al-Mukarram Ki Haji Dr. Masruh Abdul Majid, dan Al-Mukarram Al-Ustaz Rahmat Tahir, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan kucuran ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang dengan ridhonya, dengan pertolongannya, dengan kekuatannya memberikan kesempatan pada kita semuanya untuk berkumpul di tempat ini, bermuajahah dan bersilaturahmi. Dan insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu esok akan tinggalkan tanah air Indonesia menuju ke tanah suci Madinah dan Mekah, insya Allah. Atas nama NRA kami mengucapkan terima kasih atas pilihan bapak-bapak dan ibu-ibu dan kepercayaannya kepada NRA Group untuk melayani perjalanan suci bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Kami mohon maaf kalau dari mulai pendaftaran sampai detik ini banyak kesalahan, kekurangan yang mungkin dilakukan oleh para karyawan NRA. Kami berharap semoga perjalanan bapak-bapak, ibu-ibu dilancarkan oleh Allah, umrahnya dijadikan umrah yang makbulah, amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, perlu diketahui bahwa NRA ini terdiri dari 4 travel. Namanya beda, tapi kantornya sama. Bahkan orangnya, karyawannya pun juga sama semuanya. Kenapa saya sampaikan begini? Karena ternyata banyak yang orang ngotot, kekeh-kumekeh. Pokoknya saya daftar di NRA. Lah kok kenapa tasnya MKU, nemteknya BSA? Ini yang benar yang mana? Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, NRA itu ada 4 travel, 1 NRA, 2 Aruna, 3 BSA, yang keempat adalah MKU. Semuanya sama, karyawannya pun juga sama. Itulah para jemaah rahimahullah,
Mudah-mudahan ini semuanya menjadi maklum para jamaah rahimakumullah. Yang pasti Bapak Ibu, berangkat menuju ke Mekah Madinah, suasana hatinya tuh beda jauh dengan suasana hati akan ke Singapura. Silahkan rasakan suasana hati akan ke Singapura. Besok mau berangkat ke Singapura, sekarang biasa-biasa aja tuh perasaannya. Apalagi kalau besok mau ke Singapura. Tapi maaf, begitu daftar umroh hati deg-degan. Makin dekat keberangkatan rasa takut pun muncul. Umroh ini hanya 9 hari kira-kira dengan perjalanan. Tapi ternyata beresin koper nggak beres-beres. Itu koper dibuka, dimasukin baju, dikeluarin lagi, dimasukin lagi. Untungnya koper besar sudah dibawa kembali kan Bapak Ibu. Andaikan koper besar masih di rumah, selesai manasik ini pula pasti dibongkar lagi. Bapak Ibu, 3 jam sebelum keberangkatan untuk 3 penerbangan ini, tolong sudah kumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Yang Emirates mobil khusus, tolong jam 1 sudah datang di Bandara Soekarno-Hatta. Kenapa yang Emirates harus jam 1? Karena yang Emirates itu ketika profiling memasukkan bagasi ke bagasi, memasukkan koper ke bagasi, itu jamaahnya harus ada dan melihat serta di level nama jamaah masing-masing. Adapun Garuda jamaah rahimakumullah, insya Allah kita tinggal tunggu boarding pass, insya Allah. Bapak Ibu, koper kecil masih di rumah? Masih di rumah? Tolong besok koper kecil bawa ke bandara. Bapak-bapak, ibu-ibu, mendingan itu koper kecil bagasikan. Kenapa sebabnya? Bapak ibu-ibu, daripada nanti turun di Jeddah, turun di Madinah, turun di Dubai, kita kirim koper, mendingan kita masukkan. Takutnya juga yang kedua, pesawatnya full. Sehingga kalau seandainya bawa koper semuanya, belum tentu kompartemen di atas pesawat cukup. Karena itu tolong masukkan juga ke bagasi besok. Dan jangan sampai ada power bank yang ada di dalam koper kecil tersebut. Khususnya yang ke Jeddah. Ada yang ke Jeddah? Yang ke Jeddah besok, sebelum berangkat, tolong mandi dulu. Ya pasti mandi lah Pak Ustaz, masa nggak mandi? Mandinya beda Bapak Ibu-ibu. Besok yang ke Jeddah, di rumah masing-masing, tolong mandi dulu. Mandinya apa? Mandi sunnah ihram. Baik yang ke Dubai maupun yang langsung Garuda ataupun yang Dubai, tolong mandi dulu. Mandinya mandi sunnah ihram. Jadi ketika mandi niat. Sebenarnya sama saja mandi biasa dengan mandi ihram, bedanya cuma di niat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Nawaitu. Nah, para jamaah rahimakumullah, insya Allah besok akan terbang jamaah rahimakumullah yang pagi menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Yang terbang ke Madinah tidak usah sholat zuhur asar di atas pesawat. Kenapa sebabnya yang ke Madinah tidak usah sholat zuhur asar di pesawat? Karena insya Allah landing sekitar jam 2:30-an. Waktu asar masih panjang, insya Allah waktu zuhur masih ada, asar menuju belum masuk. Jadi mendingan niatkan jamaah takhir. Jadi besok di atas pesawat yang ke Madinah, begitu masuk waktu zuhur, niatkan di hati, saya akan sholat zuhur jamaah takhir nanti di Madinah. Karena landing di Jeddah menjelang maghrib, bisa jadi waktu asar sudah selesai. Karena itu tolong silahkan laksanakan sholat asar dan sholat zuhur dan asar di atas pesawat. Bagaimana tayamumnya nanti akan dijelaskan. Bagaimana cara sholatnya nanti kita akan jelaskan para jemaah. Yang terbang ke Dubai, tidak usah sholat di atas pesawat. Kenapa sebabnya? Karena insya Allah terbang 8 jam ke Dubai, landing di Dubai jam 10 malam. Insya Allah masih ada waktu untuk bisa sholat.
Jadi mendingan jamaah takhir nanti di Dubai, insyaallah para jamaah rahimahullah. Yang landing Jeddah, mohon maaf, yang landing Jeddah, insyaallah selesai proses imigrasi langsung ketemu koper, sama seperti Madinah. Kalau seandainya ada langsung disuruh keluar. Tapi kalau seandainya masih bisa sempat ambil koper kecil, ambil koper kecil. Koper besar gak usah diurus. Insyaallah di luar sholat maghrib isya nunggu jamaah yang lainnya, insyaallah akan berangkat menuju ke Mekah. Yang Dubai, Bapak Ibu tolong, Dubai ini cuma transitnya sekitar 2,5 jam ya, minimal sekitar 2,5 jam. Tolong selalu bersama-sama. Kenapa? Karena kita hanya akan pindah terminal ataupun pindah gate. Selalu bersama-sama. Kenapa sebabnya? Karena bandara Dubai gede banget. Kalau gede biasa, tapi kalau gede berarti gede banget. Dan maaf, bandara Dubai itu silent airport. Semuanya diam, gak ada yang teriak. Badung. Gak ada yang orang mampu. Semuanya diam. Karena itu tolong selalu bersama-sama aja orang mampu. Bapak Ibu. Nah, insya Allah sama turun di Jeddah, dan insya Allah seperti tadi Bapak Ibu maaf, di Jeddah bandara yang dipakai Emirat beda dengan bandara yang dipakai Jakarta, Garuda. Bandaranya bagus, tapi sayang setelah imigrasi yang di Jeddah ambil koper, maaf, di bandara Jeddah yang Emirat tidak ada porter. Jadi kalau begitu, ambil masing-masing, bawa masing-masing keluar para jamaah rahimahullah. Kalau Garuda, bandaranya jelek, tapi insya Allah ada. Kalau bandara di Jeddah untuk Emirat, bandaranya bagus, tapi dorong sendiri para jamaah rahimahullah. Pak, Bu, di atas pesawat makan akan 2 kali. Makan pertama santai. Makan kedua yang terbang ke Jeddah pakai Garuda. Nanti setelah makan yang kedua, tolong lepas baju biasanya, pakai baju ihram, lalu tunggu aba-aba. Biasanya setengah jam dari sini, setengah jam dari sekarang akan melewati Yalamlam, tempat terbang. Yang dari Dubai menuju ke Jeddah, begitu naik pesawat, tolong jamaah rahimakumullah siap-siap. Kenapa sebabnya? Nanti setengah jam sebelum mendarat atau 1 jam sebelum mendarat, itu pilot akan memberitahu setengah jam dari sekarang akan lewatin Qornul Manazil. Kalau pakai Emirat di Qornul Manazil, kalau pakai Garuda di Yalamlam. Nah, para jamaah rahimakumullah, di Qornul Manazil ini silahkan niat ihram. Tapi mohon maaf, niatnya tidak bisa diajak bersama-sama. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, atau nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati terdetak saya niat umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini kita semuanya sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Kontrak ini Bapak Ibu tidak boleh dibatalkan sepihak apapun yang terjadi. Jadi nggak bisa tuh begitu Bapak sampai di Jeddah, pergi ke Mekah, di Jeddah ngomong padahal udah niat, saya nggak mau jadi umrohnya, capek saya, aduh nggak jadi, maaf, tidak bisa demikian. Apapun yang terjadi harus dilaksanakan. Sakit, dorong. Bahkan maaf, kalau sudah niat, ternyata Allah perintahkan Israel untuk mencabut nyawa orang itu. 1, dia tetap dimandikan, tetap dikafani. Tapi kalau perempuan dikafaninya, mukanya tidak boleh ditutup. Kalau laki-laki, kepalanya tidak boleh ditutup. Kenapa sebabnya? Kata Nabi, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Orang itu akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Insyaallah. Kira-kira yang mendaftar enggak besok?
Kayaknya belum ada yang siap nih mereka. Nah, Bapak Ibu, setelah niat terdetik di hati, terucap di mulut, di mana? Di atas pesawat. Yang Garuda di alam lam, yang Emirat di Qadul Manazil. Para jemaah rahimahullah, argo larangan ihram berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala, pensinya copot. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang nutup tumit. Jadi besok yang berangkat ke Jeddah dan masuk Mekah jangan pakai sepatu tapi pakai sendal. Ustaz, gimana kalau saya pakai sendal gunung yang di belakangnya ada apa namanya? Talinya? Sebaiknya injak talinya. Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Pakaiannya cuma 2 helai, bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Ustaz, kemarin saya di Shopee lihat katanya ada celana dalam untuk ihram, gak ada jahitannya, boleh nggak dipakai? Boleh, tapi bayar dam. Loh kok bayar dam, Ustaz? Iya, karena baju ihram itu 2 helai diajarkan Nabi. Kalau pakai itu 3 helai. Jadi tolong yang pakai itu sakit atau tidak sakit tetap bayar dam. Para jemaah rahimahullah, perempuan dilarang menggunakan tutup muka, termasuk tutup muka cadar, termasuk tutup muka masker. Ustaz, saya perlu bersin-bersin terus, boleh nggak pakai masker? Boleh, karena itu ada penyakit. Tapi kalau sengaja tidak bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok-blok itu bukan konblok, apa namanya? Sunblock. Ustaz, gimana kalau minyak angin, minyak kapak, PPO, balsam, Apitson, minyak kayu putih? Oh, itu mah bukan wangi tapi bau. Boleh nggak dipakai? Boleh. Bayar dam apa enggak? Tidak bayar dam. Laki-laki dan perempuan dilarang nyebut-nyebut tanaman, motong-motong tanaman. Laki-laki dan perempuan dilarang nyebut rambut, gunting rambut. Hati-hati, kucek-kucek hidung, kecabut hidungnya, bayar dam. Damnya berapa? Kasih fakir miskin 1 orang. 2 rambut, kasih 2 orang. 30 hidung, 3 orang. 40 hidung ke atas, kasih 6 orang atau potong kambing para ibu. Bapak ibu-ibu, laki-laki dan perempuan dilarang berjumpa. Bahkan kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul, maka 1 umrohnya batal, yang kedua dia harus motong unta bukan kambing lagi. Jemaah rahimahullah, insyaallah dari atas pesawat Bapak Ibu silahkan terus bertalbiyah sampai nanti kita laksanakan umrah. Ustaz, gimana? Saya ini pelor. Nempel? Nah, pas lagi di pesawat saya dengar itu apa namanya? Pramugari ngasih tahu sebentar lagi kita akan lewat jalan lam. Cuma karena pelor saya tidur, Ustaz. Bangunnya pas pesawat mendarat, baru saya sadar. Niat di situ. Nah, saat begitu mendarat, saya panik. Ya, riweuh, apa riweuh sih? Repot. Baru ingat ketika naik bis, di bis niat di situ. Di bis lupa juga, Ustaz. Pas jalan ke Mekah, baru sadar di tengah jalan, ya Allah saya belum niat. Niatnya bagaimana? Balik lagi ke Jeddah. Kan nggak bisa saat kita di tol, niat di tempat tapi motong kambing. Jadi maaf Bapak Ibu, kalau tidak di pesawat begitu pas mendarat, nggak bisa mendarat pas naik ke bis, lewatin bandara. Tolong jemaah rahimahullah, khususnya kalau sudah lewatin Jeddah, niat di tempat tapi motong kambing. Insya Allah Bapak-bapak, ibu-ibu yang akan ke Jeddah langsung akan ke Mekah sekitar 1,5 jam Bapak ibu-ibu naik bis. Adapun yang ke Madinah tenang, insya Allah jemaah rahimahullah ke Madinah, begitu sampai Madinah langsung akan ke hotel. Yang berangkat ke Madinah jemaah rahimahullah, Bapak ibu-ibu, dari bandara Madinah ke hotel itu sekitar setengah jam. Kalau dari Mekah sekitar 4 jam 5 jam. Nah Bapak ibu-ibu, selama menuju ke Madinah, ke hotel Madinah, baik nanti kalau Bapak ibu-ibu dari Mekah ataupun Bapak yang langsung dari Jakarta ke Madinah, tolong perbanyak baca sholawat. Sholawatnya bagaimana? Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mau pakai Sayyidina boleh, yang enggak juga enggak masalah. Yang penting mah jangan ribut berebut Sayyidina. Kenapa sebabnya saya katakan demikian? Karena ternyata saya sering ceramah ke masjid di Jakarta, banyak banget masjid yang ribut cuma gara-gara Sayyidina. Bahkan ada orang mau sholat di masjid, masjidnya dikunci. Nanyalah di abang tukang ojek yang mangga depan masjid. Abang, ini kenapa kok masjid kok dikunci, nggak bisa sholat di dalam? Dijawab sama tukang ojek, Pak Haji, sengaja nih ini masjid ditutup karena tadi di masjid ada yang berantem. Nah siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad diserbu sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji, tadi mereka pada berantem berebut Sayyidina. Ih, serem banget Pak Haji. Untung Pak Haji, saya emang gak pernah sholat. Nah, para jamaah rahimakumullah, yang ke Madinah, nanti urusan Tom dan saya masukin yang menjelaskan. Yang ke Madinah, para jamaah rahimakumullah, baik yang nanti dari Mekah ataupun yang dari Madinah, jamaah rahimakumullah, selama menuju ke Madinah, tolong perbanyak baca salawat. Begitu sampai di perbatasan kota Madinah Al-Munawwarah, perbatasan tanah haram, kita akan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma inna hadza haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana waj'alha wiqayatan wa amanan lana minan nar. Setelah Bapak Ibu diajak doa begitu, ketika masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah, silakan ngomong di hati masing-masing. Ya Allah, di depan saya kota Madinah, kotanya baginda Rasulullah SAW. Terima kasih ya Allah, saya bisa datang ke kota Madinah. Saya ini umat Rasulullah ya Allah, yang belum pernah melihat wajah Nabi saya, yang kuping saya belum pernah mendengar suara Rasulullah. Tapi saya datang ke Madinah di bulan Rajab yang kau muliakan ini, tidak lain karena dorongan cinta saya pada baginda Rasulullah, karena rindu saya pada baginda Rasul. Tolong ya Allah, sampaikan salam rindu saya pada baginda Rasulullah SAW. Lalu mulut kita sama-sama baca salawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Terus kita baca salawat sampai depan hotel kita insyaallah. Bapak Ibu-ibu, khususnya yang berangkat ke Madinah Al-Munawwarah, Bapak-bapak, Ibu-ibu akan mendarat di Madinah sekitar jam 14.30-an. Urusan imigrasi dan yang lain mungkin sekitar jam 4 sore baru keluar. Maaf, yang berangkat ke Madinah langsung, Pak, maaf, di Madinah itu check out time-nya jam 12 siang. Tapi jam 12 siang itu gak ada yang check out. Kenapa? Sebabnya karena orang sedang sholat di Masjid Nabawi. Gimana dong? Prakteknya check out-nya sekitar jam 2, jam 3-an siang. Bapak Ibu datang jam setengah 4. Mereka baru selesai check out jam berapa? 3. Jadi belum tentu kamarnya sudah bersih semuanya. Karena itu yang langsung ke Madinah, kalau ini terjadi, begitu sampai ke hotel, ternyata kamarnya belum siap, daripada nunggu di lobi, mendingan letakkan barangnya di lobi. Bapak-bapak silahkan berangkat ke Masjidil Haram, ibu-ibu sholat di Masjidil Haram, sholat maghrib insyaallah para jemaah. Itu yang ke Madinah. Nah, kalau yang dari Mekah ke Madinah, insyaallah datangnya agak sorean. Jadi insyaallah mudah-mudahan kuncinya sudah siap. Bapak Ibu-ibu, insyaallah semuanya di Madinah
yang ziarah akan 3 malam di Madinah Al-Munawwarah. Yang penting di Madinah itu tidak lain dan tidak bukan ziarah pada baginda Nabi. Pak, Bu, ziarah ke baginda Nabi untuk bapak-bapak bisa sendiri, bisa nanti kita atur masing-masing. Untuk apa? Untuk menziarah ke makam Nabi tidak harus ngantri, tapi jalannya khusus. Ibu-ibu sebaiknya ziarah ke makam Nabi sekaligus insya Allah ke Raudhah. Bapak, tolong kalau besok ziarah ke makam Nabi, sholat di Masjid Nabawi, tolong pakai baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, meeting pakai jas, datang ke undangan jamaah rahimahullah pakai batik paling keren. Giliran sholat pakai kaos oblong, giliran ziarah ke makam Nabi pakai kaos oblong. Ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Astagfirullahaladzim. Bapak ibu-ibu, ya, yang berangkat ke Madinah akan Jumatan di Madinah. Yang berangkat ke Mekah akan Jumatan di Mekah. Yang pasti bapak-bapak, ibu-ibu ada yang berjumatan di Mekah, ada yang Jumatan di Madinah. Saya ingatkan tentang Jumatan. 1. Subuh hari Jumat, baik di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, imam suka membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama. Ketika imam membaca ayat 15 dari surat tersebut, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir Allahu Akbar, tidak ruku tapi langsung sujud. Kenapa kok langsung sujud? Karena ini ayat sajadah. Di Al-Quran ada 14 tempat. Kalau dibacakan ayat ini maka sunnah yang dengar yang membaca sujud di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah biasanya imam jamaah rahimahullah langsung sujud. Sayangnya di Jakarta jarang dilaksanakan. Jadi orang Jakarta, orang Indonesia begitu dengar imam Allahu Akbar nyangkanya ruku, Allahu Akbar ruku semua. Di kiri kanan orang Arab sujud semuanya. Pas kiri kanan sujud semuanya di ruku sendirian, bingung, akhirnya nengok kanan, nengok kiri. Di sana ada orang Sukabumi lagi bingung juga, nengok juga. Pas nengok mata ketemu mata, kasih kode. Tolong jangan kejadian yang mau imam. Kalau besok subuh hari Jumat, imam jamaah rahimahullah membaca surat As-Sajdah yang diawali dengan kalimat Alif Lam Mim. Oh, ini imam membaca ayat surat As-Sajdah. Imam nanti tengah-tengah sholat sujud, ikutlah sujud. Tidak ikut sujud, batal sholat. Ustaz ketika sujud baca apa? Bacanya khusus. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Gampang Ustaz, baca subhanallah. Lupa Ustaz, diam. Yang penting sujud bukan baca doa. 2. Para jamaah rahimahullah, insyaallah bapak-bapak ibu-ibu di Jakarta jamaah baru datang Jumatan kalau adzan kedengaran. Kalau ini terjadi di Mekah Madinah, insya Allah nggak kebagian tempat. Di Mekah jam 9 pagi Masjid Haram sudah tutup. Di Madinah jam 11 tutup, penuh. Dan ibu-ibu silakan ikut Jumatan. Kalau ibu-ibu sudah Jumatan, tidak usah salat zuhur lagi. Bapak ibu-ibu, Madinah Al-Munawwarah, Mekah Al-Mukarramah sekarang sedang musim dingin. Bahkan sering banyak hujan. Udaranya bisa jadi jam 5 kalau pagi hari di Madinah itu 8 derajat sampai 6 derajat. Dingin. Apalagi anginnya luar biasa. Nah, enaknya musim dingin itu malamnya panjang, siangnya pendek. Jadi adzan subuh di Mekah, adzan subuh di Madinah jam 6 kurang. Jam 6 kurang baru adzan subuh. Ini kabar gembira buat Bapak Ibu suka kesiangan di Indonesia. Indonesia subuh jam 4 lebih 20 menit. Di Mekah Madinah jam 6. Kalau masih kesiangan juga pada subuhnya jam 6, emang keblok di mereka gitu. Nah, Bapak Ibu, yang dari Madinah, insya Allah Sabtu besok akan tinggalkan kota Madinah menuju ke Mekah.
dan akan menggunakan kereta api. Tolong yang menggunakan kereta api tepat waktu. Kenapa sebabnya? Karena kita berhubungan dengan kereta yang tidak bisa nunggu kita. Insya Allah yang berangkat ke Madinah ba'da zuhur jam 2 siang kita akan check out dari hotel. Semuanya sudah pakai baju ihram. Sholat zuhur di Masjid Nabawi dengan jamaah takdim jam maghrib dan asar. Lalu bapak-bapak ibu-ibu yang akan ke Mekah dari Madinah ke Rasulullah akan dibawa naik bis ke Bir Ali dulu. Di Bir Ali niat ihram. Boleh sholat, boleh tidak. Yang penting di Bir Ali niat ihram sebagaimana bapak-bapak ibu-ibu niat ihram di mana? Di atas pesawat. Lalu setelah niat ihram larangannya berlaku. Baru kemudian dari situ akan dibawa ke stasiun kereta, berangkat menuju ke Mekah 2 jam setengah naik kereta. Ustaz, kita telat kumpul. Sebenarnya kita akan jalan. Kalau terjadi demikian, maka kita tidak ke Bir Ali dulu, tapi langsung ke stasiun kereta. Niatnya di mana? Pas duduk di kereta, jalan 2 menit itu akan lewatin Bir Ali. Niat di sini. Ustaz, saya pelor, pas duduk langsung tidur. Bangun-bangun di tengah jalan, niat di tempat. Tapi motong kambing. Itulah kira-kira yang rahimahullah. Dan insya Allah ketika bapak ibu akan check out ke Mekah, ya, bapak ibu di Mekah, ketika akan Mekah, semua jamaah ke Mekah akan makan malam dulu, yang rahimahullah akan istirahat terlebih dahulu. Satu lagi yang saya ingatkan, Raudhah. Raudhah insya Allah tasrehnya diatur oleh MRA. Apa perlu ada download nusuk? Silakan aja. Yang pasti insya Allah untuk ke Raudhah akan diatur waktunya oleh MRA. Tolong tepat waktu kalau waktunya sudah ada. Dan seluruh kegiatan akan diinfo di grup masing-masing. Insya Allah tiap bis ada grupnya aja boleh. Pak Bu, Ustaz, boleh nggak saya ke Raudhah 2 kali? Ya silahkan. Tapi pakai apa namanya? Nusuk. Kalau masih ada kesempatan. Biasanya kalau pakai nusuk, sekarang kita apply, dapatnya 2 minggu lagi. Nah, daripada itu, insya Allah yang bisanya diatur NRA, Bapak Ibu-Ibu, insya Allah mudah-mudahan berikan kemudahan dan kelancaran menjawab. Amin. Insya Allah, Bapak Ibu-Ibu, untuk bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, nanti akan Ustaz Mas akan menjelaskan. Cuma yang saya ingatkan, Pak, terakhir, penggunaan headset, apa headset itu? Alat bantu dengar, sekarang dilarang di Masjid Haram. Ya saja, banyak yang nangkepin. Cuman kita nanti lihat kondisi. Kalau bisa pakai, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ya alhamdulillah juga. Yang pasti para jamaah rahimahullah, headset ini kalau nanti bisa dipakai, ya kalau sudah nyala, suara Ustaz bisa terdengar, Bapak Ibu-Ibu bisa melakukan 3 hal. 1, boleh mengaminkan doa. Di sepanjang dan saya cukup amin amin. 2, matikan headsetnya, doa sendiri. 3, boleh juga doanya ikutin doa Ustaz. Jika doa Ustaz berkata Allahumma, silahkan ikuti Allahumma. Tapi tolong kalau ngikutin doa Ustaz, tolong hati-hati. Karena beberapa saat waktu yang lalu, saya bawa rombongan 45 orang sebes, mereka semangat ikutin doa saya semuanya. Allahumma, mereka teriak Allahumma. Tiba-tiba pas putaran ketiga tawaf, jempol kaki saya diinjek orang Turki. Orang Turki tinggi gede, injek jempol kaki saya. Begitu keinjek Allahumma, aduh, kata saya. Itu jamaah di belakang kompak, Allahumma, aduh. Saya tanya Pak Haji, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz, kita dengar Ustaz doanya Allahumma, aduh. Bapak Ibu, ingat headset ini bukan souvenir. Tolong balikin. Itulah kira-kira para jamaah rahimahullah. Insya Allah saya akan mendampingi jamaah yang berangkat menuju ke Madinah Al-Munawwarah dengan GIAS 98. Kiai Mas Ruhin akan mendampingi jamaah yang menuju ke Jeddah dan masuk ke Mekah dengan GIAS 980. Ustaz Rahmat Tahir insya Allah akan mendampingi Bapak Ibu-Ibu yang menggunakan Emirates EK 357 yang akan transit di Dubai masuk ke Mekah insya Allah para jamaah rahimahullah. Silakan Pak Ustaz untuk meneruskan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.